Kalau kita mau pendukung Pak Anies, yo terus gaspol, kampanyein terus lewat media sosial, tenan. Orang kalau udah buta politik, dia nggak bakalan sadar kalau harga pangan, kesehatan, pendidikan tuh dipengaruhi karena keputusan politik. Makanya jangan soalin Prabowo kalau lu buta politik, bebel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Nah teman-teman semua, ada video yang lagi viral ya, dimana video ini akhirnya bocor dan tersebar di sosial media, terutama di TikTok ya, dimana ada sound asli kampanye 02 yang sering diedit-edit kampanye Amin. Dimana ya ketika Pak Anies berkampanye di suatu tempat, kadang-kadang kita menemukan video yang di situ ada teriakan Prabowo 02 gitu kan. Yang intinya dari video ini untuk membuat pendukung dari 01 menjadi pesimis dong, karena kita melihat kok bisa ya kampanye Pak Anies malah justru teriakan dari Pak Prabowo. Ya walaupun video aslinya ada ketika itu Pak Anies pun datang di pasar apa itu ya, ada yang meneriaki Prabowo. Tapi tidak selalu begitu teman-teman, karena nyatanya ya banyak sekali kampanye dari Pak Anies yang membludak. Benar-benar masyarakat ingin perubahan. Karena perubahan itu masyarakat datang dan berniat untuk mendukung Pak Anies. Tapi di video itu justru soundnya diganti. Nah nanti pun di sini ada penjelasan dari pengamat politik juga ya, dan netizen tentunya. Oke teman-teman, coba kita lihat videonya. Biasanya lihat di TV, sekarang lihat langsung. Biasanya lihat di TV, sekarang lihat langsung. Yang terjebak dalam post-truth dan echo chamber, saya duga ini mereka sangat meyakini ya informasi semacam itu, bahwa oh ternyata Anies itu tidak sehebat atau seheboh yang seperti digambarkan, karena ternyata di Samarinda ketika dia tiba ternyata orang malah menyambutnya dengan teriakan Prabowo. Sebaliknya begitu juga dengan pendukung 01. Kalau dia percaya dengan informasi itu, ya dia akan termakan, waduh ini bahaya dong ya, Anies ternyata tidak didukung di Samarinda gitu ya. Dan perilakunya juga saya kira sama, kalau mereka mendapat informasi yang dianggap positif bagi 01 atau sebaliknya negatif bagi 02, dengan cepat akan menyebarkannya tanpa melakukan check and recheck lagi. Ya ini ya yang kita sayangkan ya, tadi kita melihat ya videonya, di awal video memang dia berada di komunitas atau kampanye Pak Prabowo. Nah terlihat kan di situ video mukanya kan terlihat. Nah ketika itu dia pindah menyusup di kampanye Pak Anies Baswedan, dan di situ dia menggunakan sound atau back soundnya waktu dia kampanye di Pak Prabowo. Tentu hal itu membuat pendukung Amin pun menjadi agak bingung gitu ya. Kalau ini bisa kemakan, artinya hoax ini bisa masuk ke dalam pikiran pendukung 01, otomatis yang kata Pak Hersubeno tadi itu ya, katanya orangnya itu mudah untuk nge-share, dia langsung aja nge-share gitu kan tanpa check and recheck. Jadi tentu hal ini menjadi kabar hoax yang nantinya akan dikonsumsi oleh publik, terutama dari pendukung 01. Tapi gue berharap sih ya pendukung 01 ini cerdas kok, harusnya bisa tahu ya mana video yang hoax atau mana video yang benar.
Nah, untuk pendukung 01 kita harus berhati-hati ya, karena semakin kesini semakin banyak juga penyusup yang intinya ingin menjatuhkan salah satu dari paslon tersebut. Yang mana kita juga sebagai pendukung harus melihat nih video mana yang hoax atau video mana yang asli, dan jangan asal menyebar juga ya. Oke teman-teman semua, kita lanjutkan videonya. Nih, kami. Nih. Ya. Gua ada tebakan. Ya, hobi apa yang paling mahal? Ayo. Apa sih? Coba sih. Otomotif nih. Salah. Ayo lagi. Gulub. Salah. Apa? Capres. Sumpah. Mahal banget. Udah sampai 3 kali. Ada yang lebih mahal dari capres? Ya ada. Ada yang hobi nyapres mulu, tapi kalah mulu. Prabowo Gibran mantap, yang lain cuman omong kosong tenan. Masa sih mas? Saya lihat di beranda sampean Raono, sampean kampanyein Prabowo. Kalau kita mau pendukung Pak Anies, yo terus gaspol, kampanyein terus lewat media sosial tenan. Pilih Prabowo, pilih Pak Anies, pilih Pak siapa? Ganjar. Saya pilih, pengen tahu alasannya, saya pilih Prabowo, Pak. Kenapa? Karena Prabowo itu orangnya tegas, orangnya jujur, karismatik. Iya. Tapi itu 2019. Iya. Tapi kalau sekarang, sorry ya. Sorry ye. Amin. Jadi kita pendukung Amin. Kita mau ngambil makan dari Prabowo. Weh, dapat makan dari Prabowo. Coblos 01. Genset dong. Amin nomor 1, sumpah demi Allah gue milih Amin, demi Allah. Amin, wallahi amin. Anies demi Allah, Anies demi Allah. Amin. Dana Ibu Prabowo. Amin. Wah, ngakak sih gue lihat video ini. Wih, parah lu bang. Ini kalau ibu-ibu nih akhirnya ngeliat video di TikTok ada lu, waduh kecewa dia bang. Tapi bener sih ya, ambil uangnya, ambil makanannya, ambil kaosnya nggak apa-apa. Yang penting pilih sesuai hati nurani. Amin dong. Oke, kita lanjut videonya. Oke gas, ngeremnya kapan? Maaf Pak. Kenapa sih kamu buru-buru? Enggak Pak, ini saya tadi habis ketemu masyarakat nanyain soal apa nih planning Bapak untuk RT dan masyarakat sekitar Pak dalam waktu dekat Pak. Makan siang gratis. Kalau misalkan untuk pendidikan masyarakat sekitar gimana Pak? Kasih susu gratis. Masyarakat kita kan banyak yang nganggur nih Pak. Kira-kira apa solusinya nih Pak? Makan siang gratis dong. Orang kerja, orang sekolah, cari duit. Ujung-ujungnya buat apa? Makan. Nah, itu tahu kamu. Gitu aja nggak tahu. Makan gratis adalah solusi bagi kita semua. Bocah kosong dan nih. Apa? Enggak Pak, makanan saya kayaknya gosong deh. Saya masak dulu untuk makan gratis. Nah. Oke gas, ngeremnya kapan? Contoh orang bebel tuh kayak begini. Jadi gue punya temen gue nih garis keras Prabowo. Suatu saat dia datang buat minjem duit dengan alasan beli token, beras, minyak lah. Diminjem tuh. Kalian dia ngeluh masalah hidupnya, susah banget gue nyari kerja sekarang ya. Susah banget, harus pakai orang dalam semuanya. Sekali nggak pakai orang dalam harus nyogok. Dia ngeluh lagi tuh. Pusat gue beli token 20.000 yang keisi cuma 13.000 doang. Dia ngeluh lagi tuh. Masa gue beli beras di sini harganya segini, gue beli telur segini harganya segini. Nah, dan nggak sengaja gue tanya, enak nggak kayak gini sekarang? Ya enggak lah, apa-apa susah. Masa iya sih, apa-apa naik mahal banget. Nah, gue tanya lagi, lu tahu apa-apa susah, kenapa lu pilih 02? Kan pemerintahan sebelumnya yang mimpin bapaknya. Dia langsung jawab, kesian aja bro, gue 3 kali gagal, kesian.
Lu nggak ngeliat no, kemarin sedih banget pas di debat. Begitu kan dia pendukungnya cewek-cewek imut yang suka gemoy-gemoyan. Nah, sinting gak lu kayak begini? Lama gue terusin. Sorry, gue gak bisa minjemin duit. Lu minjem aja tuh mau junjungan lu. Kan tanahnya banyak, suruh jual aja buat bantuin lu. Kelar kan? Ternyata orang-orang yang milih dia tuh rata-rata buta politik, bos. Orang kalau udah buta politik, dia nggak bakalan sadar kalau harga pangan, kesehatan, pendidikan tuh dipengaruhi karena keputusan politik. Makanya jangan soalin Prabowo kalau lu buta politik, bebel. Ya bener ya, makanya kita dianjurkan untuk riset dulu, baca data, baca rekam jejaknya juga harus dilihat ya, apa prestasi apa yang udah dia dapatin. Karena kita ini memilih seorang pemimpin bangsa ini guys, yang bisa memimpin 280 juta manusia di Indonesia ini guys. Bagaimana juga untuk bisa menurunkan hutang Indonesia yang saat ini sudah 8.000 triliun guys, banyak banget kan itu. Sedangkan dana APBN kita sekitar 3.000 triliun dan harus membayar bunga setiap tahunnya. Wadidaw, ini butuh pemimpin yang benar-benar cerdas, tidak hanya joget doang guys. Ayo come on guys. Ya tapi semua itu pilihan ada di tangan kalian ya. Maka dari itu kalian harus tetap riset dan cari pemimpin yang terbaik. Oke, kita lanjutkan lagi videonya. Asli tolong bantu jelasin gua tentang hal ini ya. Udah hampir 2 minggu loh masih bahas beginian. Ya ampun, Bapak Prabowo rupanya sakit hati sekali. Kalau misalnya Bapak nggak pengen dikritik seperti ini oleh siapapun, nggak usah kerja. Karena mau siapapun orangnya, mau di jenjang karir seperti apapun, yang namanya kerja pasti ada yang kritik, ada yang muji. Kalau misalnya nggak pengen dikritik sama sekali, istirahat aja di rumah. Kita nih, gue deh, yang kerjanya nggak seberapa ini, juga bisa dikritik dengan orang yang mungkin nggak kerjain kerjaan gue. Ya nggak apa-apa, emang itulah esensi kritik. Kalau misalnya masih kayak gini, ya Bapak nggak usah lanjut. Kalau misalnya lo bilang, tapi emang bagus kinerja sebagai Kemenhan, ya udah Pak Prabowo fokus aja di Kemenhan lagi. Ntar dulu nih, dikritik satu orang panasnya sampai berminggu-minggu. Lah kalau dikritik dari 280 orang gimana ya? Bingung juga sih. Lanjut. Jadi Wakanda itu ada koalisi nih. Koalisinya ini koalisi maling lah, ya kan. Mereka disuruh membuat UU perampasan aset tindak pidana. Itu nggak dibuat-buat sampai belasan tahun nggak jadi itu RUU. Tapi begitu bikin RUU IKN itu cuma dalam waktu kurang dari 6 bulan jadi, dalam waktu 50 hari itu bisa diputuskan. Terus habis itu RUU Minerba, RUU Cipta Kerja itu cuma dalam hitungan bulan, dan di undang-undangannya itu, rapat itu untuk memutuskannya cuma butuh waktu 50 hari, kurang dari 60 hari bisa jadi. Sedangkan disuruh ngurusin RUU perampasan aset hasil tindak pidana itu bertahun-tahun nggak beres-beres tuh. Nah itu makanya Wakanda itu koalisi maling, dipimpin oleh penipu. Lo tahu kan? Oh nggak cukup umur, nggak logis, nggak taunya ujungnya beda. Nah itulah gue bilang koalisi maling, ya kan. Lo mau terus sama koalisi maling, terserah, ya kan. Wakanda nomor, Indonesia forever. Makanya masyarakat Indonesia udah pengen banget perubahan. Ayolah, kita butuh perubahan. Nah teman-teman semua, di video terakhir ini ya ada Pak Kentung ya yang menjelaskan, karena dia melihat komentar dari pendukung 02 ya, yang menurut dia memang harus coba untuk dijelaskan. Ini dia videonya. Masih aja gue terima pesan-pesan model begini. Pendukung Wowo. Kenapa sih kalian kok jadi begitu hardcore, dari begitu mati-matian membela Wowo? Emang kalian pikir manfaatnya apa sih? Kalian pikir Wowo itu pantas dibela ya? Sampai kalian mau melakukan semacam ini? Saya tahu kalian melakukan begini, kalian merasa aman karena gak bakal diapa-apain sama aparat, gak bakal ditangkap, gak bakal diciduk. Saya tahu. Tapi coba di lain pihak, kamu juga berpikir deh, kalau kamu dukung Prabowo mati-matian kayak begini, emangnya Prabowo akan belain kamu? Kagak.
Coba deh periksa waktu tahun 2019 pendukung Prabowo dikomporin sama Prabowo, dia akan timbul dan tenggelam bersama dengan pendukungnya ketika hasil pemilu menunjukkan dia kalah. Dan kemudian apa yang terjadi? Banyak pengikut Prabowo berdemonstrasi di Bawaslu, banyak sekali orang mati, tewas. Dan kemudian apa yang dilakukan Prabowo? Nggak ada tuh. Apa yang dilakukan Prabowo? Malah dia masuk ke istana bersama dengan Presiden Jokowi. Ingat nggak peristiwa itu? Atau kamu ingat nggak Ratna Sarumpait? Ratna Sarumpait itu kurang hardcore gimana? Tapi ketika dia tersangkut masalah hukum, dia masuk penjara. Sampai dia keluar dari penjara, nggak pernah sekalipun Prabowo kunjungi dia, jenguk dia. Masih ingat peristiwa itu kan? Masih ingat kan kasus ini, yang kasus operasi plastik itu? Apa semua itu kurang menunjukkan bukti bahwa kalau kamu jadi pendukung Prabowo, semati-matian kamu belain dia, Prabowo nggak akan balik belain kamu. Lagian kan kalian kelompok dua selama ini kan punya jargon. Kalau difitnah apa-apa senyumin aja, jogetin aja. Kenapa kamu nggak senyumin? Kenapa kamu nggak joget? Kenapa ngancem pakai mau ngampak saya segala? Pendukung Prabowo selamanya akan kecewa. Kecuali kamu jadi anggota parpolnya, partai politik, kamu dikasih jabatan, menteri, nah itu sepadan. Tapi kalau cuma sekedar dikasih duit, atau malah sekedar ikut-ikutan, sial banget lu. Karena ujung-ujungnya lu gak akan diterima kasihin. Seperti yang saya tulis di profil saya, I just tell the truth, the whole truth, nothing but the truth. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Oke, saya mungkin bisa salah. Saya akui sebagai manusia saya bisa salah. Karena itu kalau emang saya salah, tunjukin salah saya di mana. Kalau saya misalkan bilang Prabowo itu pelanggar HAM berat, tunjukin buktinya. Saya siap kok. Tinggal yang pemahaman saya kalau kamu punya bukti kuat. Tapi kalau kamu nggak punya bukti, ya kamu terima dong kenyataannya. Kalau saya bilang Prabowo ada pelanggar HAM berat, ada orang yang hilang karena diculik paksa, bahkan hilang nyawa, memang itu pemahaman saya. Kalau saya fitnah, tunjukkan. Itu menunjukkan Anda adalah pendukung yang dewasa, bukan asal ngikut, bukan asal membebek. So jadi begitu ya, mudah-mudahan kamu paham, mudah-mudahan kamu ngerti. Salam akal waras. Terima kasih ya Pak sudah memberikan wejangan untuk kita semua. Semoga Bapak selalu sehat. Ya teman-teman semua, semoga video ini bisa manfaat untuk kalian semua dan bisa menjadikan kalian lebih berpikir kritis lagi ya untuk memilih pemimpin Indonesia ini. Oke teman-teman semua, gua rasa cukup ya. Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.